Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kita lanjutkan kaidah yang ke-16 dari kaidah-kaidah berhenti dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis, ayya'lama al-abdu, seorang hamba harusnya mengetahui bi anna fihi, bahwasanya fihi pada hamba jadhibaini mutadadaini, ada dua yang menarik, mutadadaini yang saling berlawanan. Jadi pada diri hamba itu ada dua tarikan yang saling berlawanan. Jadi kita ini setiap saat itu ada dua kubu yang saling tarik menarik, yang satu ke timur, yang satu ke barat, dan ini nggak pernah sinkron. Dua ini nggak pernah sinkron, selalu bertentangan dan selalu bisa menarik tuannya, bisa menarik apa? Tuannya untuk menjadi temannya, untuk menjadi teman-temannya. Satu, jadhibun, penarik, yajdhibuhu, menariknya, ilar rafiqil a'la, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang teman yang paling tinggi, peneman yang paling tinggi. Rafiqil a'la huwallah. Wazadhibun, ada kedua, penarik yang kedua, ila asfalis safilin, ke tempat yang paling rendah, yaitu neraka. Ini menunjukkan neraka itu ada di bawah dan surga ada di atas. Jadi ikhwan, barakallahu fik, jadi dalam diri semua diri hamba ada dua yang selalu menarik kepada hamba itu. Yang satu menarik ke surga, yang satu menarik ke neraka, terus gitu. Masya Allah, tinggal kita menang atau kalah. Kalau menang ya, makanya terkadang kita taat, terkadang kita maksiat, terkadang kita semangat, terkadang kita futur, karena tarikan ini terus menarik. Fakullama, maka setiap kali, ingqada, dia taat, si hamba itu taat, ma'al jadhibil a'la, bersama penarik yang bagian ke atas. Jadi kalau kita itu taatnya sama yang menarik bagian atas, itu kalau kita ditarik bagian ke atas, kita taat, soida, kita akan naik.
darajatan, ke sebuah derajat, hatta yang tahiyya, sehingga dia bisa mencapai, ila haitsu, sampai, yaliku bihi, tempat yang layak dengannya, minal mahallil a'la, dari tempat yang paling tertinggi. Setiap kali taat kepada yang menarik ke atas, kita naik derajat, taat lagi, naik lagi derajat, sampai kita menempati tempat yang paling layak untuk kita yang berada di tempat yang atas itu. Akan tetapi kebalikannya, wa kullama inqada, setiap kali hamba itu taat, ila al-jadhibil aswal, penarik ke arah bawah, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terus taat kepada kemaksiatan, nazala, hamba itu akan turun, darajatan, sebuah tingkatan, hatta yang tahiyya, sehingga dia telah sampai, ila maudhi'ihi, kepada tempat yang layak bagi dia, min sijjin, dari neraka, Kesimpulan dari yang kita baca, teman-teman semuanya, kaum muslimin secara umum dan secara khusus bagi yang pengen berhenti dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, harus Anda ketahui di dalam diri kamu itu ada dua yang selalu menarik kamu. Yang satu menarik kepada ketaatan, yang satu lagi menarik kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal mana yang paling menang di dalam menarik kamu. Kalau yang menarik kamu itu ketaatan itu menang, maka kamu akan menjadi orang yang taat dan naik sampai ke derajat yang tinggi, derajat yang sesuai dengan porsi kamu, sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kita itu kalah dan sampai pada dan kita maksiat kepada Allah, karena yang menarik kepada kemaksiatan itu lebih kuat, syaitannya lebih kuat, hawa nafsunya lebih kuat, maka kita pun akan jatuh terus ke bawah sampai ke derajat yang paling bawah dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mafhum insyaallah? Nah, kata beliau, fal mar'u, maka seseorang, ma'a man ahabba, bersama orang yang dia cintai, tab'an wa aqla, baik secara fitrah dan secara akal. Gak ragu lagi seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai. Kalau yang dia cintai itu kemaksiatan, maka temannya akan dia bersama orang yang bermaksiat. Kalau dia suka kepada ketaatan, maka temannya adalah orang yang taat. Maka kita bisa melihat kalau di santri, di pondok, kalau temannya dia dengan orang yang tidak benar, berarti memang dia sukanya orang yang nggak benar. Kalau dia sukanya kepada rajin, taat, maka dia akan bersama mereka, karena cinta sesuai dengan naluri. Cinta kepada orang sesuai dengan akal dan nalurinya, sesuai akal dan nalurinya. Dan kita bisa lihat aja orang yang suka cari duit, ya temannya sama orang yang
bercari duit. Dan itu orang yang sukanya ilmu, ya temannya orang yang sesuai dengan apa yang dia cintai. Nah, berarti kita itu ini kan ada yang mendorong tuh, ada yang menarik tuh. Tinggal kamu itu cintanya kemana. Kalau cintanya kamu itu kepada ketaatan, berarti kamu akan tertarik kepada yang taat. Tapi kalau kita cintanya kepada maksiat, berarti kita akan tertarik kepada yang menarik ke kemaksiatan. Tinggal sekarang kita gali. Ayo, kita ini cinta apa ini? Cinta ilmu? Ataukah cinta dunia? Atau cinta maksiat? Maka sesuai dengan apa? Dengan keadaannya. Wa kullun muhtamun bisyai'in suf, dan masing-masing kullun mubtada, muhtamun khobar, wa kullun dan masing-masing itu muhtamun perhatian bisyai'in dengan sesuatu. Artinya kalau kita cinta dengan ketaatan, perhatiannya akan ketaatan. Kalau kita cintanya kepada kemaksiatan, maka dia akan perhatian kepada kemaksiatan. Kita kalau cintanya kepada duit, dunia, perhatiannya juga kepada dunia. Kan kita lihat ada orang hari-hari ke burung aja. Nah, karena cintanya burung, tidak ada waktu kecuali lihat burung. Ada lagi orang cintanya ke HP. Ya HP aja yang dilihat, karena memang itu cintanya dia. Kalau ada orang yang memang sukanya cari duit, ya berpikir bagaimana cari duit. Kan masing-masing itu perhatian terhadap sesuatu yang apa yang menjadi kesukaannya, apa yang menjadi kesukaannya. Makanya wa kullun muhtamun bisyai'in, masing-masing orang itu adalah perhatian terhadap sesuatu yang menjadi kesukaannya. Masing-masing kita lihat aja diri kita masing-masing. Kalau sukanya ilmu, yo hari-hari yo mocone ilmu, moco kitab aja. Kalau sukanya hewa-hewe, yo itu hewa-hewe. Ya gimana? Sesuai dengan anunya. Begitu ya, kawan. Masya Allah. Lihat, fahuwa munjadibun ilaihi wa ila ahlihi bittabi'i. Huwa kembali kemana? Sesuatu yang dia cintai itu akan menarik dia dan akan menarik keluarganya dia secara otomatis, secara fitrah. Jadi tidak hanya dia yang ditarik, tapi anaknya, istrinya ikut tertarik. Makanya wajar kan kalau di sebuah keluarga yang satu mikir dunia aja, istri ini yo kanut mikiri dunia, anak yo kanut mikiri dunia. Karena sesuatu yang dia cintai itu akan menarik kepada dia dan kepada keluarganya. Itu saling menarik. Tapi kalau kepala keluarganya tadi senang kepada ketaatan, ya akan menarik istri dan anaknya dalam ketaatan. Wa kullu mri'in yasbu ila ma yunasibuhu. Masing-masing orang itu yasbu, condong, ila ma yunasibuhu, kepada yang cocok dengan dia, sesuai dengan keinginannya. Yang cocoknya sesuai dengan keinginannya, dia yang akan perhatian. Kan masing-masing orang itu yasbu, mencocoki, sesuai, ila ma yunasibuhu, kepada apa yang cocok dengan dia. Kalau cocokin dia duit, ya wis, ya akan dekat dengan orang yang cari duit. Hati-hati ikhwan, barakallahu fiik.
Jadi kesimpulannya begini, wahai orang-orang yang bermaksiat kepada Allah atau orang yang ingin bermaksiat kepada Allah, ketahuilah dalam jiwamu itu ada dua yang menarik. Ada yang narik kamu ketaatan, ada narik kamu kemaksiatan. Tinggal sekarang kalau Anda ingin berhenti dari maksiat, upayakan dalam diri kamu itu senang dengan ketaatan. Kalau seono senang dengan kemaksiatan, gak bakal menang yang menarik ke dalam ketaatan. Menang yang kesukaan kamu. Menang kesukaan kamu. Karena itu yang dominan. Yang dominan menarik kamu itu yang lebih dominan, yaitu yang menjadi kesukaan kamu. Yang menjadi kesukaan kamu itu yang dominan. Bisa dipahami insyaallah? Jelas? Nah, berarti prinsipnya gimana? Wahai orang yang pengen berhenti maksiat, upayakan Anda itu senang dengan ketaatan dan benci opal dengan kemaksiatan. Kalau kita masih senang dengan kemaksiatan, piye no tetap kamu akan di atas kemaksiatan karena kamu senang. Saya kalau HP, mosok ada larangan gak bawa HP, karena kita itu seneng HP, ya tetap menang. Liburan sikat, namanya seneng. Seneng itu yang mengalahkan segalanya. Jelas insyaallah. Baik. Ya sekarang carilah teman yang bisa menjadikan kamu itu senang dengan ketaatan. Itu terpenting. Carilah teman yang bisa menjadikan kamu itu senang dengan ketaatan. Itu yang terpenting. Carilah teman yang mendorong kamu untuk rajin belajar. Carilah teman yang mendorong Anda untuk terus memberikan motivasi di dalam belajar, dalam ibadah. Itu penting. Karena itu akan mendorong kamu untuk bisa taat kepada Allah itu dengan cara ini. Jadi kalau teman kita gak beres, aduh repot. Taib.